kebangkitan Yesus Kristus. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan Raja Mulia itu yang sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dalam ibadah ini, baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya di rumah, memiliki kuasa yang sama. Itu kita diberkati pada hari ini. Kita makan pujian mulia, sembah Raja Mulia. Kita mau muliakan Tuhan pada hari ini, memuji menyembah Tuhan karena Dia sudah mati dan bangkit sebagai Raja.
ketika Kau hidup, masa depan kami boleh kembali Tuhan cerah. Kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sebab Engkau hidup, maka ada hal yang bagi setiap kami. Sebab Engkau hidup, maka ada pengharapan bagi setiap persoalan kami. Sebab Engkau hidup, maka ada pengharapan, ada terang terbit atas bangsa kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kembali kesempatan untuk kami menikmati ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya, baik kami yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, kami semua boleh diberkati dengan segala yang baik dalam setiap ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini, mendatangkan kuasa kesembuhan, mendatangkan kuasa pemulihan, mendatangkan kuasa kemenangan Tuhan yang Engkau kerjakan lewat kebangkitan Tuhan yang kami peringati pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Tidak ada pribadi yang terlewati pada saat pagi hari ini. Kami semua boleh menikmati ibadah yang daripada Tuhan. Diberkati Tuhan, ibadah yang mengandung kuasa kebangkitan ada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah ini dengan pengucapan syukur. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami. Kami mau dikuatkan, kami mau dimerdekakan karena kuasa kebangkitan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan mulaikan ibadah kebangkitan Yesus Kristus pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab tidak hidup ada hari esok. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita pagi hari ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dia sudah menang kuasa mau. Dan sebab itu kita kuat. Kita boleh bangkit. Kita menang melawan segala pergumulan. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
kita diselamatkan dari segala pergumulan kita, dari segala persoalan kita, karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita mau merayakan setiap kebangkitan Yesus pagi hari ini. Kita akan pujian ini rayakan dengan sukacita. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang mengalahkan. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian maksudnya. Silakan untuk anak-anak luar biasa maju ke depan. Mau nyanyi apa?
Ada lagi yang mau bersaksi? Jika tidak ada, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nanti Moses yang menjalankan persembahan. Kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Kita mau bersyukur pagi hari ini karena kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dia sudah mati, maka dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus hidup saya dan saudara. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan mengatasi segala persembahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu, sebab Engkau benar. Bagi namamu yang
kebangkitan Tuhan, memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan ini menjadi pengharapan bagi hidup kami, bahwa kemenangan Kau akan berikan dalam hidup kami. Situasi dunia ini memberikan kami kekhawatiran, tapi dengan kebangkitan-Mu kami percaya kami akan menang, kami akan berhasil, karena Engkau telah Tuhan bangkit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Biar kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, akan dapat Tuhan memberikan Tuhan kerendahan bagi kami, bahwa Engkau lah yang layak kami puji dan kami sembah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bungkus dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan roh dan pikiran hatinya, bahkan kata-katanya hanya Engkau yang memimpin Tuhan. Bukakan rahasia firman Tuhan, hal-hal baru berkata-katalah kepada hamba-Mu. Biar Tuhan hamba-Mu dapat menyampaikan untuk kami dengarkan, untuk kami Tuhan mengerti Tuhan kehendak dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan. Berikan kami hati yang baik, tanah yang baik Tuhan, untuk kami ditanam benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh Dia bangkit. Haleluya, jemaat Tuhan yang berkati Tuhan. Amin. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita bangkit, hidup kita berbangkit. Mari kita akan mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Yohanes 20, Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 sampai yang 18. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Nanti keluarga Bapak boleh bacakan ayat yang benar, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Cukup panjang 8 ayat ini. Sudah ketemu semua? Jemaat Tuhan di rumah sudah ketemu untuk firman Tuhan saat ini? Saya akan bacakan untuk ayat yang ganjil. Jemaat akan membaca ayat yang benar. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi Dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, keluarga dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita membaca satu cerita kembali tentang kebangkitan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena adalah orang-orang yang mengikut Yesus sebagai murid-muridnya. Walaupun Maria Magdalena seorang wanita dan tidak dimasukkan ke dalam kedua belas murid Yesus, tetapi Maria Magdalena adalah wanita yang sangat setia. Sebab apa? Dari pengenalan Maria Magdalena kepada Tuhan sampai pada mati, sampai pada proses kebangkitannya, dia selalu ada. Sebab itu wanita disebut juga gereja Tuhan, mempelainya Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Maria Magdalena ini gambaran murid Yesus, gambaran wanita. Wanita yang mana? Wanita yang satu, dia adalah wanita yang setia. Dua, dia adalah wanita yang mengasihi. Tiga, dia adalah wanita yang melayani. Saya harapkan kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mempelainya Kristus, kita ambil contoh pada pagi hari ini seperti Maria Magdalena. Apa yang dia kerjakan? Dia setia mengiring Yesus. Bukan sampai di situ dia setia mengiring Yesus kemana-mana, tetapi dia setia mengasihi Yesus. Tahap yang ketiga, dia pun setia melayani Yesus. Ketika murid-murid yang lain, yang laki-laki, gagah perkasa, selalu disebutkan 12 murid Yesus, mereka entah kemana. Tetapi Maria Magdalena pagi-pagi benar, dia datang ke kubur Yesus. Dia datang ke kubur Yesus karena dia begitu setia, karena dia begitu mengasihi, karena dia begitu ingin melayani Tuhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena dalam keadaan menangis ketika dia dapati pintu kubur yang begitu besar itu sudah tergolek, sudah terbuka. Ketika dia bergegas masuk ke dalam kubur itu, dia mendapati semuanya sudah tidak ada. Tuhannya sudah diambil. Seringkali kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita menangisi hidup kita, kita menangisi penderitaan kita, kita menangisi ketidakberdayaan kita, kita menangisi penyakit kita menangisi keadaan keluarga kita menangisi keadaan usaha dan pekerjaan kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak mendapati Tuhan. Karena apa? Hati kita, mata hati kita tertutup oleh kesedihan, tertutup oleh air mata yang begitu deras, sehingga kita tidak lagi melihat ada kuasa Tuhan. Kalau kita akan baca di dalam Matius 16 ayat 21, Bapak Ibu Saudaraku boleh baca Matius 16 pasal yang ke-21. Di sana dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada
24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tetapi jemaat dan kasih Tuhan, Maria Magdalena ini gambaran murid Tuhan, gambaran gereja Tuhan ketika kesulitan, kesusahan hidup datang sampai saat ini. Mari kita bukan menangisi penderitaan kita, tetapi kita boleh menangisi, bersyukur kepada Tuhan atas semua yang terjadi ini. Bukan karena penderitaan yang harus kita pikul, bukan karena salib yang harus kita pikul. Kita harus sebagai murid Kristus memang harus menyangkal diri, harus mengikut salib. Baru layak kita disebut gereja Tuhan, baru layak kita disebut pengikut Kristus. Sekian perjalanan lamanya dengan Yesus, Maria lupa perkataan Yesus bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Sudah diceritakan, aku akan masuk Yerusalem. Kalau di ayat yang 21, aku akan mendapatkan banyak siksaan, aku akan disalibkan, bahkan akan mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Apa yang terjadi, saudaraku, Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan? Maria Magdalena gambaran kita gereja Tuhan. Seringkali kita lupa karena apa yang kita alami di dunia ini seakan-akan begitu menyedihkan, begitu berat. Mari mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, sehingga kita ingat janji-janji Tuhan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kita melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Itulah sebabnya ada masa-masa seperti ini, di mana bapak-bapak bisa menjadi imam, ibu-ibu bisa menjadi imam di acara-acara ibadah mesbah keluarga. Karena apa? Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Jadi ibu bapak yang kasih Tuhan, kita sebagai orang tua harus lebih dulu teguh mengenal akan siapa itu Tuhan, mengenal akan ajaran-ajaran firman Tuhan, supaya apa? Kita tidak ditolak oleh Tuhan sebagai imam, dan apa? Tuhan pun tidak menolak dan melupakan anak-anak kita. Mesbah keluarga sangat penting, di mana kita bisa berdoa pribadi lepas pribadi seorang diri. Tuhan bilang, kalau kau berdoa masuk ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoalah kepada Bapakmu yang tidak kelihatan. Tetapi alangkah baiknya kita dalam satu rumah, dalam satu rumah tangga, kita sama-sama ambil satu tempat untuk kita berdoa pagi dan malam hari. Sebelum kita memulai segala sesuatu dan sesudah kita memulai segala sesuatu, kita duduk di kaki Tuhan. Kita berdoa. Kalau api itu menyala sendiri, terang tidak terlihat. Tetapi kalau api itu digabung, itu menjadi api yang besar. Dengan kekuatan yang besar itu, kita bisa mengalahkan segala apa yang kita alami. Kesulitankah, sakit penyakitkah, penderitaankan, tidak akan pernah kita rasakan begitu berat, karena memang itulah tugas kita sebagai umat percaya. Jadi bacalah firman, berdoa sama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Jangan malu-malu, karena saat ini bukan waktunya untuk kita malu-malu membawa keluarga kita kepada
Yohanes pasal 20 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Simon Petrus pun mengalami hal yang demikian. Ketika hatinya kecewa, hatinya sedih, guru yang dia andalkan, orang yang begitu dia idolakan meninggal, juru selamatnya meninggal. Oh, alangkah suramnya hidupnya, sehingga dia cepat-cepat lari juga ketika dia dapat kabar dari perempuan murid-murid Yesus ini bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah tidak ada. Simon Petrus pun lupa bahwa memang seharusnya betul 3 hari kemudian aku akan bangkit, kata Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mari gereja Tuhan di akhir zaman ini lebih lagi mengenal firman, lebih lagi bersekutu dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan. Roh Kudus itu membawa kita kepada pengertian, pengetahuan, damai sejahtera, sukacita, dan pengajaran di mana kita harus berjalan, di mana kita harus berbuat, di mana kita harus bertindak. Masa-masa ini masa yang jahat. Mari kita miliki hal yang baik tentang makna kebangkitan Tuhan. Biar kuasa kebangkitan itu, Yesus bangkit bukan dibangunkan. Yesus bangkit karena dia punya kuasa untuk bangkit. Dia kalahkan alam maut 3 hari lamanya. Seperti nubuatan tentang Nabi Yunus, 3 hari 3 malam lamanya ada di perut ikan besar. Dan di situ pun Yesus dikenalkan bahwa dia bergumul dengan maut 3 hari 3 malam. Kerajaan maut dihancurkan karena ada kuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak-anak pemuda remaja yang kasih Tuhan, mari di kebangkitan Tuhan ini kita miliki namanya kuasa kebangkitan itu. Jangan hidup kita terpaku, hidup kita apa adanya saat ini. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita mengenal Dia dan kita tidak menjadi berdosa atas segala yang kita lakukan. Kita akan kembali membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan baca di ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penuh keutamaan dan berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di manakah dia. Tuhan kontakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Perkataan Yesus, suara Yesus. Maria Magdalena yang terkenal setia, mengasihi dan melayani Tuhan, dia lupa akan suara Tuhan. Karena begitu sedihnya, begitu berat hidupnya dia rasakan ketika dia melihat juru selamatnya meninggal, sehingga suara Tuhan diganti dengan suara Tuhan. Kenapa? Dia menyangka itu adalah penjaga kebun, taman atau pemakaman tersebut. Dia panggil, ketika Yesus memanggil Maria Magdalena, siapakah itu ibu? Yesus dengan sopan menyapa dia, karena Yesus menghargai seorang wanita. Maria mendengar suara itu dan dia lupa Maria Magdalena lupa. Dia bilang itu suara si Tuhan penjaga kami. Nanti kalau kita baca ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Yesus berkata lagi yang kedua. Kata Yesus kepadanya, Maria Magdalena berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ketika dia mendengar suara yang pertama, dia menyangka itu Tuhan kebun. Pengenalan akan Tuhan hilang pada saat dia menderita.
dia menyangka itu Tuhan. Tetapi ketika 2 kali Yesus berkata, dia memalingkan wajahnya, matanya dia tunjukkan kepada Tuhan, dan dia berkata, Rabuni, Guru. Pengenalan Maria Magdalena meningkat dari dia mengenal Yesus sebagai manusia biasa. Ketika dia mengikuti Yesus, dia mengenal Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang rabi yang mengajarkan tentang keselamatan. Yuk kita baca lagi ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Ketika suara Tuhan berkata lagi kepada Maria, di ayat yang ke-17. Lalu yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan, dan bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pengenalan yang lebih dalam Maria dapatkan ketika dia sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Tahap ketiga, dia mengakui bahwa yang berkata-kata itu adalah Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kubur, yang memiliki kuasa penuh, juru selamatnya dari di dunia dan di surga. Luar biasa pengenalan akan Maria Magdalena ini. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki pengenalan akan Tuhan bertahap memang, pelan-pelan memang, tapi progresnya itu harus cepat. Seperti Maria Magdalena ketika dia menangis, dia bilang itu Tuhan. Pengenalan yang kedua, ketika mulai dia menoleh dan memandang, dia berkata itu Guru. Tetapi ketika Yesus bilang jangan sentuh aku belum kembali ke rumah Bapa, di situ dia ingat bahwa itulah Tuhan. Mari jemaat, keluargaku, om bapak, om ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, mari kita miliki pengenalan akan Tuhan. Mari kita miliki satu konsep pengenalan akan Tuhan yang luar biasa, sampai di titik tertinggi bahwa kita percaya, sungguh-sungguh percaya dia adalah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dia Yesus Kristus, juru selamatku, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Amin. Mari kita akan kembali mengingat segala firman Tuhan yang kita sudah dengar. Pertajam pendengaran rohani kita, pertajam kerinduan kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan menerima perjamuan suci. Bapak Ibu, saya harapkan persiapkan keluargamu untuk melakukan perjamuan. Kesana kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk menerima perjamuan kudus. Kita dengan pujian telah melihatku dikasihmu, dan anggur dan roti perjamuan akan dibagikan. Kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa. Kiranya semuanya ini menjadi kekuatan kesembuhan, kemenangan atas kehidupan kami untuk hidup ini, dan pengenalan kami akan Engkau sempurna di dalam nama Tuhan Yesus lewat tubuh dan darah-Mu, menjadi kemenangan, menjadi pengenalan akan kehidupan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Kami kerjakan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan
Angkat roti di tangan kananmu dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Mari kita ambil cawan.
Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk ibu dan darahmu. Kau sucikan kami Tuhan, Kau kuduskan kami, Kau selamatkan kami, Kau tebus kami Tuhan, Kau merdekakan kami, Kau berkati kami